Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kelompok 4 PTIK 3A akan mempresentasikan materinya tentang model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan 2 mahasiswa, Heri Kurniawan dan Lara Wulandari. Berikut materi yang akan dibahas. Berikut pemateri pertama akan disampaikan oleh Lara Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Wulandari, NIM 25211. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai konsep dan karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap ilmiah, sehingga peserta didik mampu untuk mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sekaligus dapat memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut. Poin yang pertama adalah konsep dan karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Konsep model pembelajaran berbasis masalah mengacu pada model pembelajaran antara lain: 1. Pembelajaran berdasarkan proyek, yang kedua pembelajaran berdasarkan pengalaman, yang ketiga pembelajaran berdasarkan autentik, dan yang keempat adalah pembelajaran yang bermakna. Pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah, guru berperan untuk mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan permasalahan, memberikan dorongan serta motivasi, dan menyediakan bahan ajar dan fasilitas yang diperlukan. Selain itu, guru juga memberikan scaffolding berupa dukungan dalam upaya meningkatkan kemampuan inquiry dan perkembangan intelektual peserta didiknya. Adapun karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah menurut Min Liu, yaitu yang pertama adalah learning is student-centered. Proses pembelajarannya dalam PBM lebih menitikberatkan kepada peserta didik sebagai orang yang belajar. Oleh karena itu, PBM didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana peserta didik didorong untuk mengembangkan pengetahuannya secara mandiri atau sendiri. Yang kedua adalah authentic problems from the organizing focus for learning. Merupakan masalah yang disajikan kepada peserta didik adalah masalah yang autentik, sehingga peserta didik mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga adalah no information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja peserta didik belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga peserta didik berusaha untuk mencari diri melalui sumbernya, baik dari buku ataupun informasi lainnya. Yang keempat adalah learning occur in small groups. Tujuannya adalah agar terjadinya interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif. Maka PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil, kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang kelima adalah teacher act as facilitator. Pada pelaksanaan PBM-nya, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas peserta didiknya dan mendorong peserta didik agar mencapai target yang hendak dicapai. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pemateri kedua disampaikan oleh Heri Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan, NIM 2520004. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang PBM atau pembelajaran berbasis masalah.
2. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah. Berikut peran guru dalam model pembelajaran berbasis masalah. A. Menyiapkan perangkat berpikir siswa. Beberapa hal dapat dilakukan guru untuk menyiapkan siswa dalam PBM adalah 1. Membantu siswa mengubah cara berpikir. Yang kedua, menjelaskan apakah PBM itu, pola apa saja yang akan dialami oleh siswa. Yang ketiga yaitu memberi siswa ikhtiar siklus PBM, struktur, dan batasan waktu. Yang keempat yaitu mengomunikasikan tujuan, hasil, dan harapan. Yang kelima yaitu menyiapkan siswa untuk pembaharuan dan kesulitan yang akan dihadapi. Yang keenam yaitu membantu siswa yang merasa memiliki masalah. B. Menekankan belajar kooperatif. Dalam proses PBM, siswa belajar bahwa bekerja dalam tim dan kolaborasi itu penting untuk mengembangkan proses kognitif yang berguna untuk meneliti lingkungan, memahami permasalahan, mengambil dan menganalisa data penting, dan mengelaborasi solusi. C. Memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam pembelajaran berbasis masalah. Belajar dalam kelompok kecil lebih mudah dilakukan apabila anggota berkisar antara 1 sampai 10 siswa, atau bahkan lebih sedikit dengan satu orang guru. Guru dapat menggunakan berbagai teknik belajar kooperatif untuk menggabungkan kelompok-kelompok tersebut dalam siklus PBM untuk menyatukan ide, berbagai hasil belajar, dan menyajikan ide. D. Melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Guru mengatur lingkungan belajar untuk mendorong menyatukan dan melibatkan siswa dalam belajar. Guru juga memainkan peran aktif dalam memfasilitasi engaging, kolaborasi, dan proses belajar siswa. Ketiga, desain masalah dan pembelajaran berbasis masalah. Desain model pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Yang kedua yaitu pada setiap kelompok tersebut terdapat moderator, juru bicara, dan seorang sekretaris yang bertindak sebagai pencatat dan perumus hasil pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu menentukan pokok masalah yang akan dipecahkan. Yang keempat yaitu guru meminta para siswa untuk setiap kelompok tersebut untuk mendiskusikan pokok permasalahan tersebut sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang kelima yaitu berbagai kegiatan yang terdapat dalam kelompok tersebut, di antara lain 1. Mengumpulkan data dengan cara masing-masing kelompok bertukar pikiran, melakukan observasi, mempelajari berbagai bacaan, mengakses internet, dan menginvestasi data lainnya. Yang kedua yaitu menganalisis data yang dapat dikumpulkan dengan cara mengkajinya, mempertanyakannya, yakni apakah data tersebut sudah atau telah memadai untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis yang berdasarkan pada hasil analisis data tersebut, yaitu berupa dugaan, jawaban, dan kesimpulan sementara sebagai salah satu alternatif